Ketemu lagi di Bamsud Channel. Hari ini kita coba bahas masalah politik versi warung kopi tentunya ya. Jadi kita mencoba sebetulnya secara umum ya kondisi politik Indonesia seperti apa, itu yang kita bahas ya. Jadi di dalam politik sah-sah saja kalau lawan politik mengcounter, melakukan attack ya kepada lawannya ya untuk mempengaruhi opini publik, itu sah ya. Hanya di Indonesia ini yang dilakukan menurut saya adalah justru memanfaatkan kelemahan daripada publik kita ya, terutama dalam hal eh, partisipasi politik, atau jelasnya dalam hal pengetahuan mengenai politik ya di Indonesia. Jadi yang saya amati, media sosial itu dipakai sebagai suatu media ya, atau suatu alat untuk melakukan penggiringan opini-opini publik dengan memanfaatkan kelemahan publik Indonesia, di mana 60% daripada penduduk Indonesia itu latar belakangnya berpendidikan SLTP ya, sehingga pemahaman mengenai politik juga menurut saya terbatas ya. Ini yang dimanfaatkan oleh katakanlah buzzer-buzzer untuk mempengaruhi opini publik ya, untuk mengcounter, untuk melakukan serangan, attack kepada pihak tertentu ya. Kini yang saya amati adalah serangan-serangan atau attack yang ditujukan kepada Pak Jokowi dan keluarganya, terutama Gibran yang saat ini menduduki posisi wapres, itu dilakukan dengan cara itu ya. Jadi narasi itu dibangun ya, menurut saya sudah sekitar hampir setahun ini dibangun dengan cara-cara seperti itu ya. Jadi katakanlah kasus narasi ijazah palsu, ini belakangan narasi geng Solo ya, narasi soal dugaan korupsi geng Solo ya, dan lain-lain, yang ini sengaja dipublish ya, dihembuskan melalui medsos ya, terutama di YouTube ya, untuk mempengaruhi opini publik. Dengan cara seperti itu dan dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang ya, tentunya ini bisa mempengaruhi opini publik, terutama di level publik yang mempunyai latar pendidikan SLTP tersebut ya. Ini yang menurut saya kurang elegan dan tidak gentle ya. Artinya dia melakukan suatu counter politik bukan mengkritisi dengan data atau fakta-fakta yang ada, tapi dengan melakukan opini-opini publik untuk mempengaruhi masyarakat yang buta politik katakanlah ya, sehingga diharapkan dengan melakukan suatu narasi yang terus-menerus, maka katakanlah ya, narasi yang sebetulnya pepesan kosong bisa dirilis sebagai suatu kebenaran. Ini menurut saya kondisi politik di Indonesia seperti itu ya, sehingga menurut saya ya ini tidak sehat ya. Jadi menurut saya sebetulnya ya, kalau memang mau melakukan suatu serangan politik pada lawannya ya dengan cara adu data ya,
dengan cara adu fakta, ya kan? Tentunya dengan fakta-fakta yang ada, bukan dengan adu asumsi, ya, bukan dengan adu dugaan, apalagi adu narasi pepesan kosong. Nah, ini menurut saya adalah kondisi politik Indonesia tidak sehat, ya. Jadi melakukan suatu political attack dengan cara memanfaatkan kelemahan publik Indonesia, ya. Ini yang sebenarnya tidak sehat dan berbahaya, ya, karena seandainya misalkan narasi yang sebetulnya merupakan suatu kebohongan itu dianggap sebagai kebenaran, ya kan, ini celaka, ya. Ini merupakan suatu presiden buruk, ya, bahwa ternyata kalau di Indonesia itu gampang itu untuk memengaruhi opini publik. Lakukan saja terus menerus, ya. Hanya kan rakyat percaya, dengan rakyat percaya kepada narasi tertentu, dia mudah untuk digerakkan, untuk dimobilisasi, ya, katakanlah melalui suatu demonstrasi dan sejenisnya, ya. Itu saja. Jadi kesimpulannya adalah, menurut pengamatan saya, versi warung kopi, ya, bahwa kondisi politik Indonesia ini di dalam melakukan suatu, katakanlah, serangan politik atau political attack itu dengan cara yang kurang gentle, ya. Itu saja bahasan soal politik di Indonesia, tentunya versi warung kopi. Sampai ketemu di Bangsa Channel episode berikutnya dengan topik bahasan yang berbeda. Selamat malam.